Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official. Nah, informasi dari P3K ya. Nilai tes P3K 2023 honorer K2 tinggi, formasi minim, diusulkan prioritas 2024. Namun tidak hanya untuk kategori K2 ya, tetapi ada juga mungkin guru honorer negeri yang nilainya tinggi tetapi sama formasinya minim. Nah, dikutip dari gpnn.com, untuk nilai tes P3K 2023 dari honorer K2 diketahui tinggi-tinggi ya, bahkan mencapai di atas 300. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan di Telegram dan informasi di live chat atau live score ya, ternyata banyak sekali yang guru P3K yang mencapai di atas skor 350 ya. Namun formasi P3K yang sedikit membuat para honorer K2 yang punya nilai tinggi itu tidak terakomodasi. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nurbaiti mengungkapkan kompetensi honorer tidak semua buruk. Terbukti banyak honorer K2 yang mendapatkan nilai tes di atas 300. Kemudian menurut Nur, pencapaian ini luar biasa ya, karena tidak mudah mencapai nilai setinggi itu. Terlebih bagi yang baru pertama kali ikut tes, usia di atas 35 tahun dan harus menjawab 145 soal dalam waktu 120 menit. Nur mengaku sudah memberikan usulan kepada pejabat KSP Kantor Staf Presiden agar ada kebijakan khusus untuk honorer nilainya di atas 300 ya. Kemudian sebab ada kekhawatiran honorer soal minimnya formasi P3K, sebab kebanyakan instansi hanya membuka satu formasi, sementara honorer K2 yang melamar cukup banyak. Saya mengusulkan agar ada optimalisasi atau afirmasi khusus untuk honorer yang ikut tes tahun ini. Kalaupun tidak ada formasi, mereka bisa dimasukkan dalam prioritas 1 atau P1, sama sistemnya seperti rekrutmen P3K guru, tuturnya. Jadi ketika ada pembukaan seleksi P3K 2024, mereka cukup didata dan tidak perlu dilakukan tes lagi. Bunda Nur sangat berharap bahwa usulan tersebut bisa disampaikan KSP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Bunda Nur mengaku senang ketika pejabat KSP memberikan tanggapan positif. Intinya adalah Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN akan mengakomodasi semua honorer dengan memberikan banyak kemudahan. Yang melegakan bukan hanya lulusan S1 yang diselesaikan, tetapi honorer berijazah SMA pun akan diselesaikan baik melalui mekanisme P3K paruh waktu atau penuh waktu terangnya. Soal mekanisme itu jangan diperdebatkan dahulu ya. Yang terpenting kata Nur, honorer bisa menjadi ASN. Berita baik lainnya adalah regulasi turunan Undang-Undang ASN baru, salah satunya PP Manajemen ASN akan rampung lebih cepat dari rencana awal 31 April 2024, sebab aturannya 6 bulan setelah Undang-Undang ASN disahkan. Mari dukung pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah honorer dan teman-teman tetap tenang. Jangan cepat percaya berita hoax, fokus dengan pekerjaan saat ini, pungkas Nurbaiti. Sedangkan ada kabar baik juga ya dari Istana soal PP Manajemen ASN honorer yang lulusan SMA pasti senang. Yang dikutip dari gpn.com, ada kabar baik ini ya dari Istana soal peraturan pemerintah PP Manajemen ASN turunan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Para honorer lulusan SMA sederajat pasti senang mendengar kabar ini. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nurbaiti mengungkapkan pihaknya bersama sejumlah pengurus telah bertemu pejabat Kantor Staf Presiden KSP. Ada sejumlah masalah ya yang disampaikan Bunda Nur sapanya kepada KSP. Salah satu yang disampaikan ialah tentang kondisi honorer yang ikut tes P3K di 2023. Memang cukup banyak honorer tidak bisa ikut seleksi P3K 2023, tetapi tidak sedikit juga yang bisa
ikut tes karena memenuhi kualifikasi persyaratan. Kemudian saya menyampaikan bahwa kompetensi honorer tidak semua buruk. Terbukti banyak honorer K2 yang mendapatkan nilai di atas 300, kata Bunda Nur kepada JPNN. Menurut Nur, pencapaian luar biasa karena baru pertama kali ikut tes. Honorer usia di atas 35 tahun mampu menjawab 145 soal, 120 bukan hal yang mudah mencapai nilai tersebut. Ya, tidak hanya yang lulusan S1 saja. Jadi untuk pada kesempatan tersebut Bunda Nur memberikan masukan agar kebijakan khusus untuk honorer yang nilainya tes di atas 300, sebab ada kekhawatiran honorer yakni soal minimnya formasi. Nah, kebanyakan instansi hanya membuka satu formasi pada honorer K2. Harapan saya menyampaikan hal ini meminta agar ada optimalisasi, ya, khusus untuk yang ikut tes. Kalaupun tidak ada formasi, mereka bisa dimasukkan dalam prioritas P1 sama sistem rekrutmen P3K guru tuturnya. Nah, jadi ketika ada pembukaan seleksi P3K 2024, mereka cukup didata dan tidak perlu tes lagi, ya. Kemudian sama informasinya, Bapak Ibu, mudah-mudahan pemerintah berupaya untuk mengangkat ya semua honorer yang sudah lama mengabdi di instansi. Bunda Nur sangat berharap masukannya ini bisa dijembatani oleh KSP kepada Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara, ya, dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Bunda Nur mengaku senang ketika pejabat KSP memberikan tanggapan positif. Nah, intinya adalah Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN akan mengakomodasi semua honorer dengan memberikan banyak kemudahan. Jadi intinya tidak hanya lulusan S1, tetapi honorer yang bekerja di instansi, baik itu lulusan SMA, bisa diupayakan untuk menjadi ASN, ya, baik penuh waktu atau paruh waktu. Yang melegakan juga, ya, bukan hanya lulusan S1 diselesaikan, tetapi honorer yang berijazah SMA pun akan diselesaikan, baik melalui mekanisme P3K paruh waktu atau penuh waktu. Nah, soal mekanisme itu jangan diperdebatkan, ya. Berita baik lainnya adalah regulasi turunan ASN, salah satu manajemen akan rampung lebih cepat dari rencana awal, ya. Tadi telah disampaikan. Nah, jadi mari kita sekali lagi mendukung pemerintah untuk berupaya, ya, melegakan para honorer yang telah mengabdi. Hal itu melalui mekanisme seleksi yang dilaksanakan di instansi masing-masing. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.